Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in, amma ba'd. Qala al-musannif rahimahullahu nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin ya rabbal alamin. Kawan-kawan semua yang dirahmati Allah Ta'ala, setelah kita bersyukur pada Allah dan sholawat kepada Nabi, kita meneruskan ngaji kita, kajian kita malam hari ini, yaitu judulnya tentang syarat-syaratnya wudu. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal, syurutul wudu'i utawi piro-piro syarate wudu iku asyaratun ana 10. Syaratnya wudu ada 10 perkara yang wajib ditunaikan ketika seseorang sebelum melaksanakan wudu, dan syarat ini harus terpenuhi. Maka ketika seseorang ingin wudu tidak memenuhi syarat 10 ini, maka wudunya tidak sah secara hukum fikih. Apa itu 10? Yang pertama, al-islamu, suwijiku Islam. Syaratnya wudu harus beragama Islam. Kenapa? Karena memang semua amalan tanpa didasari iman Islam maka tidak ada nilainya apa-apa, tidak sah. Walaupun orang kafir seandainya di situ melakukan perkara-perkara persis seperti orang wudu, maka di situ tidak bisa dikatakan wudu, tidak bisa dikatakan nilainya wudu, karena memang tidak menetepi syarat, dia itu belum Islam. Sehingga bisa dikatakan wudu, pekerjaan wudu itu ketika dia itu Islam. Maka ketika orang kafir melakukan persis sama orang yang wudu, ya dikatakan hanya raup saja atau hanya membersihkan badan saja, tidak bisa dikatakan wudu. Maka syarat utama yang pertama Islam. Kemudian yang kedua watamyizu, pinter. Artinya pinter di situ dia itu mudeng. Maksudnya mudeng itu bukan anak kecil. Kalau anak kecil itu kan belum tamyiz. Maka sehingga ketika anak kecil itu melakukan perkara-perkara persis bagaimana orang wudu, maka wudunya kan juga belum dikatakan sah. Baru latihan wudu. Maka tamyiz ini termasuk syarat utama. Ataupun dia itu sudah besar tetapi idiot, mungkin di situ ya hanya 30% lah, nggak kebek, maka di situ juga wudunya itu tidak sah. Maka syarat yang kedua tamyiz. Kemudian yang ketiga wan naqa'u anil haidhi wan nifasi, lan suci saking haid lan nifas. Ini bagi perempuan. Artinya seorang wanita yang baru dalam keadaan haid atau dalam keadaan nifas, maka hukumnya haram melakukan wudu. Tidak boleh wudu, tidak boleh mandi besar, tidak boleh melakukan ibadah-ibadah yang lain. Artinya ibadah makhdhah, ibadah yang diwajibkan. Maka ketika orang atau seorang wanita itu dalam keadaan haid, itu di situ hanya raup saja, hanya cuci muka saja, hanya membersihkan badan saja. Mandi pun mandi biasa saja, mandi sunnah. Artinya mandi membersihkan badan. Tidak bisa atau tidak boleh seorang wanita ketika haid dia itu wudu. Ketika nifas dia wudu, enggak boleh. Karena memang syaratnya harus suci dari haid dan nifas itu. Kemudian syarat yang selanjutnya yang keempat, wa amma yamna'u wusulal ma'i ilal basyarati, lan saking barang kang nyegah wusulal ma'i ing tumekane banyu ilal basyarati marang kulit. Syarat yang keempat, tidak boleh ada sesuatu yang menghalang-halangi meresapnya air ke kulit, ke anggota wudu maksudnya. Contoh,
ketika orang mau wudhu, anggota wudhu yang akan dibasuh dengan air itu harus bersih dari perkara yang menghalang-halangi meresapnya air ke kulit, seperti cat atau seperti getah atau seperti mungkin minyak, oli dan lain sebagainya. Itu kan perkara-perkara yang mencegah meresapnya air ke kulit. Maka itu semua harus dibersihkan. Maka kenapa ketika seseorang, contoh umpamanya dia itu pakai, kalau perempuan pakai kitek atau pitek gitu, itu tinggal melihat bahannya seperti apa. Kalau bahannya di situ alami, bahannya di situ tidak membuat terhalangnya air ke anggota wudhu, maka sah. Tapi kalau seandainya bahannya di situ membuat terhalangnya air meresap ke anggota wudhu, maka di situ juga tidak sah, harus dibersihkan dulu. Seorang wanita pakai make up yang mana make upnya tebel atau membuat terhalangnya air meresap ke muka, maka di situ harus dibersihkan dulu sebelum wudhu. Jadi intinya syaratnya tidak boleh ada perkara yang mencegah meresapnya air ke kulit, ke anggota wudhu itu tadi. Kemudian syarat yang kelima, wa alla yakuna lan yen ora ana alal udwi ing atase anggota apa ma perkara yughayyiru kang ngrubahaken apa si perkara almaa ing banyu. Syarat yang kelima, tidak adanya sesuatu yang berada di kulit atau anggota wudhu itu bisa merubah sifatnya air. Contoh, ada orang ingin wudhu, tapi di antara anggota wudhunya itu ada minyak wangi katakanlah, atau mungkin hembody, citra, ataupun yang lainnya. Itu otomatis ketika air itu ke anggota tubuh, itu kan merubah sifatnya air. Airnya jadi wangi, airnya jadi berwarna, ataupun merubah sifat-sifat yang lain. Airnya mungkin jadi rasa, maka di situ juga tidak sah. Artinya perkara-perkara yang bisa merubah air itu tadi, itu harus dibersihkan dulu. Jadi sebelum wudhu, hal-hal yang membuat rubahnya sifatnya air itu tadi, itu harus dibersihkan dulu. Baru di situ dimulainya wudhu. Jadi paham ya? Jadi maksudnya jangan sampai ada sesuatu perkara yang merubah sifatnya air. Sifatnya tiga itu tadi, warna, rasa, bau. Kan itu sifatnya air. Terus kemudian syarat yang selanjutnya, wal ilmu lan yo ngawerui bi fardhiyatihi kelawan kefardunane wudu. Syaratnya wudu memang harus ada ilmunya wudu, harus tahu fardunya wudu, rukunnya wudu itu apa semua. Yang pertama niat, yang kedua membasuh muka, batasan-batasan muka sebagaimana pernah kita bahas. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku, kemudian rambut, sebagian rambut minimal 1 helai kalau dalam mazhab Syafi'i atau 3 helai. Kemudian di situ kaki. Kemudian tertib yang keenam. Itu harus dikuasai semua. Artinya orang sebelum wudhu jangan sampai tidak tahu ilmunya wudhu. Harus tahu ilmunya wudhu. Itu syarat. Dan tertib termasuk harus urut anggota-anggota wudhu yang harus dibasuh. Selanjutnya wa alla ya'taqida lan yen teh ora nekotaken sapa wong fardhon ing fardhu suci min furudihi setengah saking pira-pira fardune wudu sunnatan ing sunnah. Termasuk syaratnya wudu, tidak boleh seseorang itu mengiktikadkan, meyakini fardunya wudu itu diiktikadkan sebagai sunnah. Tadi fardunya wudu ada 6. Contoh muka. Muka ini termasuk salah satu anggota wudhu yang harus dibasuh, dan itu sebagai fardu, sebagai rukun. Maka tidak boleh orang menganggap, meyakini, mengiktikadkan bahwa yang namanya muka itu sunnah. Ya harus diiktikadkan itu sebagai fardu, kewajiban.
Kemudian wal ma'ut tahuru. Syarat selanjutnya adalah air yang mensucikan, suci dan mensucikan. Ya otomatis syaratnya wudhu harus dengan air. Tapi air yang seperti apa ya? Air yang suci dan mensucikan. Sifatnya air itu suci dan bisa untuk bersuci. Karena kan ada air yang suci tapi tidak bisa untuk bersuci. Suci saja tapi tidak mensucikan. Ya kopi itu kan suci, tapi nggak bisa untuk wudhu, tidak bisa untuk berwudhu. Teh itu juga, atau air kelapa walaupun warnanya bening, tetapi di situ tidak bisa untuk wudhu karena memang tidak mensucikan. Jadi air yang suci dan mensucikan sebagaimana kemarin pernah kita bahas, termasuk yang pertama air hujan, kemudian air sumur, kemudian air sumber, kemudian air sungai, kemudian air embun, kemudian air salju, kan itu. Itu beberapa air yang suci dan mensucikan. Nah, selain daripada itu, suci barangkali tetapi tidak mensucikan, artinya tidak bisa untuk dibuat bersuci. Baik itu wudhu, cebok, mencuci, ataupun mandi besar dan lain sebagainya. Terus kemudian syarat yang ke-10 ini khusus bagi orang yang hadasnya terus menerus seperti orang beser. Itu syaratnya dukhulul waqti wal muwalatu lidaimil hadathi. Masuknya waktu, artinya masuknya waktu sholat, dan dia harus berkesinambungan, artinya jangan sampai ada jeda antara wudhu dan sholat. Contoh, ada seseorang yang dia itu lagi beser, entah beser kencing ataupun belakang, kentut umpamanya. Maka bagi orang yang beser itu dia wudhunya itu syaratnya harus sudah masuk waktu sholat. Contoh, ketika zuhur itu masuknya jam 12 katakanlah, maka wudhunya ya setelah masuk jam 12. Setelah wudhu langsung sholat. Tidak boleh di situ ada jeda atau menunggu atau sholat sunnah ataupun yang lainnya. Karena dikhawatirkan dia itu nanti tidak bisa melaksanakan sholat. Maka khusus bagi orang yang beser, itu wudhunya itu pokok, dipercepat, bahkan sholatnya kalau seandainya di situ dikhawatirkan dia itu akan hadas lagi, cara mengerjakan sholatnya itu pun juga yang pokok-pokok, yang rukun-rukun, yang sunnah pun tidak. Tapi itu khusus bagi orang yang daimul hadas, atau orang yang terus menerus beser hadas, baik itu beser kencing ataupun BAB ataupun kentut dan lain sebagainya. Nah, itulah beberapa syarat bagi orang yang ingin melaksanakan wudhu harus terpenuhi. Kalau tidak terpenuhi salah satu, maka secara hukum wudhunya tidak sah atau tidak sempurna. Itu syarat wudhu. Mungkin ada pertanyaan syarat-syaratnya wudhu. Kalau tidak berarti udah mudeng semua. Udah paham ya? Pun paham syarat wudhu.